Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bisa terdengar, saya Pak. langsung saya mulai aja ya. Sering tadi Pak siapa? Baik, screen-nya bisa terlihat atau tidak? Terlihat, Pak. Oke. Filenya sudah di-download ya. Ini saya harapkan file dan tugas sudah bisa di-download terlebih dahulu. Sebelumnya itu ada Bu Evi, kemudian digantikan saya karena beliaunya berhalangan ya. Kita rangkum jadi satu. Pengertian statistik ini tahu ya, ini mengolah data. Kemudian ada distribusi frekuensi data. Ini mungkin ada di SMA juga sudah ada, tetapi tidak apa-apa kita ulang seperti ini lagi ya. Pada prinsipnya ada suatu data yang banyak, kemudian kita olah data dulu menjadi data olahan, yang biasa di statistik dikenal dengan nama apa? Data sekunder ya. Jadi data aslinya itu data primer seperti ini. Distribusi frekuensi data, kalau kita mau bikin jadi frekuensi, ini namanya sudah jadi sekunder data yang diolah ya. Contoh seperti itu, penjualan atau pemasaran di laptop itu ada berbagai merek, Toshiba, Samsung, terus beli lagi Samsung, terus Toshiba juga laku, Toshiba lagi, Samsung lagi, HP dan yang lain-lain. Nah ini kemudian kita bikin merek laptop, kolom 1 dan kolom 2 frekuensi, maksudnya banyaknya pembelian. Apple 13, Samsungnya 12 dan seterusnya. Nah ini totalnya yang laku dalam pemasaran 50. Nah, kita membuat tabel serupa ini. Sekarang kita mau masuk ke yang bentuknya angka. Jadi tahap pertama adalah membuat jumlah kelas. Kemungkinan di SMA itu hanya coba-coba, tetapi kalau yang ini secara ilmiah dari beberapa profesor ahli statistik itu mengatakan jumlah kelas sebaiknya antara 7 sampai 15. Ya, 7 sampai 15. Dibuat jumlah kelas itu sebanyak 7 sampai 15. Nah, rumus untuk mencari jumlah kelas. Ini adalah K, ini rumus ya, ini K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Nanti kalau mata kuliah selanjutnya, kalau kalkulus ketemu saya nanti bisa barangkali ada yang penasaran, kok tiba-tiba rumusnya menjadi 3,322 dari mana? Itu dari loh naturalis ya, ini ln ya. Nah, tetapi untuk persamaan yang setara dengan logaritma itu seperti itu. K atau jumlah kelasnya 1 plus 3,322 log N. N itu banyaknya data. Kalau tadi contoh 50, ya N-nya masukkan 50. Kalau 100, 100. Kita tahu ya 10 pangkat 2 berapa? 100 ya. Berarti log 100 itu 2. Log 1000 itu 3. Kalau datanya 100 berarti N-nya dimasukkan angka 100. Ini bisa dihitung pakai kalkulator saja ya. Ya. Periksa kalkulator masing-masing untuk menghitung logaritma ini. Pakai Excel juga boleh ya. K banyak kelas, N itu jumlahnya data
variasi ya, yang diobservasi itu total berapa data. Ini sebagai contoh kita akan membuat 100 pengamatan. Nah, K itu adalah 1 plus 3,322 log 100. Kita tahu ya log 100 itu 2, berarti berapa? Totalnya K sama dengan 7,644. Jadi kita akan membuat kelas sebanyak 7. 7 udah boleh belum? Udah masuk dalam range belum? Boleh ya, karena tadi 7 sampai 15. Itu angkanya kok 7,6. Mau dibulatkannya mau 8, boleh nggak? Kalau bikin, boleh ya. Kalau 7 tidak apa-apa, kalau 8 juga boleh. Tetapi nanti akan intervalnya akan berbeda tentunya ya. Ini karena 7 lebih, di dalam contoh ini saya ambilnya 7. Bagi yang mau mengambil kelasnya 8 diperbolehkan. Baik, saya lanjutkan lagi. Kalau kita ambil yang 7 berarti kita teruskan dengan yang tahap kedua B. Kita lihat interval kelas. Interval itu maksudnya gini. XN itu jumlah yang maksimum data yang maksimum. Terus kalau X1 itu yang kecil. Maksimum dikurangi minimum per K. K tadi yang 7 tadi ya. Nah, kita contoh seperti ini. Kalau contoh ini berarti itu saya ambil data berapa ya? Lihat barisnya adalah 10 baris. Lihat kolom ke kanan itu vertikal, kolom ada 10. Jadi 10 kali 10. Datanya saya ambil 100 ya. Tadi kita hitung K sama dengan 1 plus 3,322 loh 100 itu ketemunya 7,6 kan. Kita ambil 7 ya K. Intervalnya C. 98 dikurangi 34. Kalau kita perhatikan data itu akan ketemu data paling banyak atau paling tinggi itu 98. Bisa ketemu nggak angka 98? Kolom paling kanan ya, kolom 10. Kolom ke 10 itu baris ke 8 itu ada angka 98. Kemudian yang terkecil 34. Ya, 34 itu angka yang paling kecil di data pengamatan ini gitu. Cukup jelas ya 34. Bisa ketemu angka 34-nya di mana? Ya. Paling kecil 34, paling besar 98. Jadi intervalnya berarti 98 min 34 per 7. Ya, intervalnya adalah 9,14, kita bulatkan jadi 9. Oke. Kemudian kita bisa masuk membuat batas kelas atau kelas limit. Nah, jadi bisa kita bikin tabel lagi. Tadi kita ketemu berapa kelas? 7 ya. Kita lihat tabel seperti ini. 1, 2, 3, 4, sampai 7. Kemudian tadi angka terkecil berapa? 34. Nah, kita sebut saja ambil 30. Berarti 34 itu bisa di cover ya, 34 ke kelas yang pertama ke 30. Ya. Jadi berarti 30 sampai 39. Gini, intervalnya kan 9. Kalau saya ambil 30 itu masih di bawah 34 soalnya ya. Jadi 30 tambah 9 berapa? 30 tambah 9, 39. Terus kelas kedua, kita lihat baris kelas kedua itu berapa? 40 min 40 sampai tambah Sampai 9 lagi 9. 49. Terus yang ketiga berarti habis 49 berapa? 50 tambah 9 lagi jadi 59. Seterusnya 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Nah, kemudian kita ingat tertinggi tadi berapa di datanya? 98. Kalau saya memasukkan yang terakhir kelas ke-7 itu 90 sampai 99 kan?
Nah, 98-nya bisa masuk enggak? Bisa masuk. Oke, berarti kelas ini saya sudah betul. Cukup jelas ya. Ini ada yang masih bingung. Nah, kalau 30-nya ini kebetulan saya ambil angka 30-nya jadi enak. 30, 40, 50 gitu ya. Tapi enggak suka seperti ini. Misalnya 32, boleh enggak? Boleh saja. Jadi 32 tambah 9 berapa? 41. Satu. Berarti kelas keduanya jadi 42 tambah 9 lagi. Gitu. 51. Boleh saja. Yang penting kelas ke-1 itu yang batas terkecil bisa masuk di dalamnya. Kemudian kelas yang terakhir kelas 7 itu 98 tadi yang maksimum itu bisa ada di jarak interval itu, ada range di situ tuh. Ke cover ya artinya ya. Oke, kalau kita sudah bisa bikin batas kelas ini, berarti batas kelas yang bawah itu bisa bisa mengcover yang minimum, yang kelas ketujuh yang terakhir itu bisa mengcover yang maksimum. Berarti sudah oke batas kelasnya. Tinggal kita menghitung frekuensi atau banyaknya datanya berapa. Oh, 30 sampai 39. Kita lihat di data aslinya berapa ya angkanya munculnya. Misalnya 34, 35. Oh, berarti frekuensinya cuma 2. Lanjut. 40 sampai 49 berapa? Nah, itu terus dicari sampai batas itu terakhir ada. Gitu. Sampai di sini cukup jelas enggak? Ini mungkin masih mudah ya. Jadi lebih lebih jelas ini karena kita sudah tegas mengetahui patokan K, terus interval yang C kita sudah tahu gitu. Oke, kalau begitu untuk pertemuan kita targetnya adalah membuat tabel seperti ini, kelas dan frekuensi. Kemudian yang di bawahnya, ya di bawahnya itu untuk pengoreksi lagi tabel batas kelas 30 sampai 39 itu berarti antara 39 sampai 40 kan masih ada jarak satu nih. Itu batas yang mentok untuk koreksi. Hasil koreksi biasa disebut pembatas juga sih. Berarti kalau antara 39 sampai 40 titik tengahnya berapa? 39,5 gitu ya. 39,5. Selanjutnya yang batas kiri kita kurangi juga, jangan lupa kurangi 0,5 juga. Jadi startnya 30 itu dikoreksi yang biar lebih manis ya, biar lebih pas batasnya. Berarti 29,5 kanannya 39,5. Terus 39,5, 49,5. Yang kelas ketiga lanjut 49,5 sampai 59,5. Itu batas yang paling bagus koreksinya seperti itu. Oke, tapi untuk membuat kelas, perhitungan kelas itu yang tabel yang di atasnya tadi, yang bulat-bulat ini nggak apa-apa. Karena data mentahnya, data aslinya adalah juga bilangan bulat. Oke, yang paling bawah ini jangan lupa membuat tugas seperti ini ya. Silahkan dibaca apakah ada yang mau ditanyakan untuk membuat tugas. Nanti ditulis, kemudian di dalam buku atau selembar, usahakan selembar, kalau misalkan panjang ya 2 halaman ya. 2 halaman buku itu kalau dibuka kan ada kiri kanan nih. Nah, itu dalam selembar itu jadi bisa difoto sekaligus satu kali. Harus tulis tangan ini, Pak. Tulis tangan saja ya, jangan, nggak usah diketik. Tulis tangan saja. Nah, ini yang tadi saya kasih contohnya 100, ini membuatnya 150 data ya. Jadi tinggal ditambahin 5 lagi ke arah bawah ini. Jadi barisnya kan 10 nih, tambahin 5 lagi. Jadi 15 kali 10 kan 150. Coba seperti itu. Angkanya sembarang acak, random. Dari berapa ke berapa. Nah, misalnya NIM-nya
NIM Anda misalnya dua angka terakhir misalnya 01, itu ya berarti mulai start dari 1 tambah 20 berapa? 21. 21 sampai 201. Kalau NIM belakangnya misalnya 11 ya berarti mulai start paling kecil itu 31. Paling besarnya kalau 11 tambah 200 ya 211 gitu ya. Sembarang acak bikin angka-angka seperti yang contoh data mentah itu saja. Kan tidak menghitung semua ya. Jadi ditulis tangan tabel pertama data mentah 150 mulai dari berapa ke berapa, kemudian K itu dihitung ya. Loh 150 berapa? Bisa dihitung di kalkulator ya. 1 plus 3,322 loh 150. Kalkulatornya ada logaritmanya enggak? Cina-Cina berburu takjil. Oh. Ya, itu kalau seperti itu terus lalu membuat hitung jumlah kelas dan batas kelas, lalu membuat susunan tabel distribusi frekuensi data yang itu. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 berapa, lalu batasnya berapa sampai berapa, nah, frekuensi datanya berapa. Udah, jadi tabel data mentah sama tabel yang sudah distribusi frekuensi. Ada yang bingung menghitung datanya enggak? Itu pakai kalkulator ya. Pakai kalkulatornya misalnya 1 ditambah 3,322 bisa keluarkan logaritma. LOG atau LG sama aja ya ini. Kalau yang sebelahnya itu logaritma naturalis. Ambil yang ini. Nah, oke, sorry. 322 kali log 150 kurung tutup. Berapa itu? 8,22. Berarti membuat berapa kelas? 8 kelas lebih tepat. Bikin 9 kelas boleh enggak? Boleh saja. Nah, karena 8 lebih gitu ya. Sebaiknya sih 8 kelas karena ini angkanya 8,2 lebih dekat angka 8. Jadi kalau yang ini di dalam contoh itu 1 sampai 7 berarti untuk tugas ini 1 sampai 8. Gitu. Hanya gitu ya bedanya ya. Itu udah saya hitungkan ya ini 1 plus 3,322 log 150 itu 8,2 gitu. Intervalnya berapa? Ya data yang maksimum itu dikurangi data minimum lalu dibagi dengan 8. Itu ketemu angkanya berapa? Dibulatkan ya. Nanti yang terkecil tambah berapa? Misalkan seperti tadi 10 tambah 10, terus tambah 10, tambah 10 lagi gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Untuk pengumpulannya kapan, Pak? Batas Bagaimana? pengerjaannya Pak, kapan Pak? Oh, bisa lihat di e-learning ya. Bisa lihat di e-learning itu saya waktunya seminggu. Waktunya 1 minggu. Pak. 1 hari juga cukup ya sebenarnya ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua ini pasti ada waktu kalau membuat seperti ini ya. Inilah ini. Kalau bisa terampil di Excel juga diketik pakai Excel juga sama, cuman mungkin lama ya kali. Kalau bikin tabel, kalau menghitung mungkin Excel enak langsung. Tetapi kalau cuman membuat tabel lalu frekuensinya berapa, ini ada berapa, ini tulis tangan aja ini. Di dalam buku juga bisa ya, ini buku seperti ini 2, buku begini lebar dari kiri kanan gitu cukup ya. Dikasih perhitungan K-nya berapa ya, K-nya berapa, yang hasilnya tadi 8,2 tadi. Terus intervalnya C berarti yang maksimum dikurangi minimum per K gitu. Jadi
membuat tabel ini lebih tepat. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sebentar, saya mau foto dulu ya. Ini kok tertutup semua ya. Saya mau, oke. Ini kok ada persiapan tajil-tajil ini ya. Bentar. Oke. Banyak ya. Banyak sekali ya ini anggotanya ya. Wow. Tri Agam Riyandi. Ini apa ini? Kok ngelihat ke bawah terus apa sudah ada takjil di bawah? Gimana, Pak? Nggak puasa dia, Pak. Oh, Pak, dia begitu. nggak puasa itu. Kok sambil ngelihat ke bawah terus ini ya? Ngelihat takjil, Rokoknya belum dimatiin, Pak. Tadi beli takjil. Itu di bawahnya kopi hitam itu, Pak. Rokoknya belum dimatiin, Pak. Pak, lihat aja tuh bibirnya Kapan-kapan baru ke minyak, Pak. kampus dong. Kapan-kapan ke kampus biar kelihatan. Waduh, ini jumlahnya berapa ratus ini ya? 50-an, Pak. 58, Lebih ini. 58. Nakal deh itu, Pak. Baik ya, ini saya pikir kalau usahakan jangan sampai seminggu ini saya akan membuat absensinya kalau memasukkan baru saya mengirim datanya, mengirim jawabannya baru saya hitung masuk ya gitu ya. Itu mungkin sehari atau 2 hari cukup. Ini saya kasih di e-learningnya waktunya 1 minggu. Baik, kalau tidak ada yang ditanya lagi saya akhiri cukup sekian. Oh, ini kok ada yang chatting ya? Apa ya? Mau izin pakai Excel bolehkah? Boleh aja sih ya, tapi untuk nanti aja kalau Excel mah. Ini karena ini untuk tabel gini mudah ya. Oke, baik, saya akhiri selamat. Pak, malam lanjut lagi, Pak. Ya. Lanjut malam. Malamnya matematik diskrit 8:30 ya. Oke, Pak. Pak, sorry. Sampai ketemu nanti malam di Masih boleh nanya nggak, Pak? Hah? Tabel observasinya dibikin juga nggak sih, Pak? Atau boleh kayak yang Pak Purba share itu? Loh, tabel observasi dulu datanya, terus dihitung K sama dengan titik-titik-titik, terus C sama dengan titik-titik-titik. Habis itu tabel yang baru, tabel olahan distribusi ada frekuensinya. Gitu. Oke, siap, Pak. Tabel aslinya ngarang sendiri ya, ini gampang ya. Oke, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat berbuka puasa. Izin, izin. Yuk ngopi sembari nunggu ajan.